Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Siddiq dari Teknik Informatika Malang, Universitas Bhayangkara Surabaya. Sini saya akan menjelaskan tentang tugas dari mata kuliah data mining yang saya kerjakan. Di sini menggunakan credit screening yang berdatabaskan pada alamat ini. Lalu di dalam CREC data ini terdapat bentuk mentah dari data yang akan dikelola pada kali ini. CREC data merupakan data mentah yang akan diolah juga dan informasi dari studi kasus CREC ini. Di dalam CREC data terdapat atribut informasi dari A1 sampai kolom A1 sampai A16, dan yang 16 adalah kolom plus minus sebagai kelas atributnya. Berikut datanya. Di sini kita menggunakan Python sebagai bahasa pemrogramannya dan menggunakan Google Colab sebagai editornya. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengimporkan dan menginstal beberapa tool-tooling dan library yang akan kita gunakan. Untuk pertama, mengimporkan data terlebih dahulu dengan menggunakan df editor dengan memanggil link sebagai link database yang pada link di awal tadi sebagai data utamanya, dan langsung dibentukkan kolom pada hasilnya. Setelah dibentukkan kolom, lalu kita melihat isi data tersebut dengan menggunakan df-describe untuk melihat isi dari data CREC tadi dari acak ya ini A2, A3, A8, A11, A14, dan A15. Selanjutnya adalah mengklarifikasi data, kategori data, dan data numerik dan data numerik untuk mengetahui mana kolom yang termasuk kategori dari data dan mana kolom yang termasuk dari kategori numerik. Di sini yang termasuk kategori data tersebut adalah A1, A4, A5, A6, A7, A9, A10, A12, A13, dan kelas. Kelas ini karena berisi antara positif dan negatif pada yang akan dibahas di akhir nanti. Dan kolom numerik, kolom yang berisi hanya angka tanpa ada campur dari data. Lalu melihat isi kolom, lalu melihat isi tiap kolom dengan kategori kolom untuk menampilkan isi data dalam variabel kolom kategori. Ini data yang terdiri dari kolom kategori tersebut. Isi kolom selanjutnya adalah korelasi antar tabel sama dengan numerik atau tidak. Di sini adalah kita untuk melihat korelasi untuk menyamakan apakah ada yang sama dari kolom numerik tersebut. Selanjutnya adalah mengecek korelasi antar tabel untuk mengecek apakah ada kesamaan dari kolom numerik maupun kategorinya. Lalu menghitung data kurang dari data yang sudah ada.
karena dari data tersebut memiliki data dari nilai nol, dan berarti yang kurang. Jika data tersebut lengkap, maka hasilnya 690. Tapi jika ada data yang kurang, maka hasilnya tidak cukup dari 690. Lalu mengganti data NaN dengan data numerik pada kolom numerik dengan menggunakan definite fill NaN dengan mengganti nilai 0 ke nilai yang ada, maka data yang awalnya tadi kurang menjadi lengkap 690 data. Mengganti 6 pada kolom kategori mengubah data yang ada dalam kolom A1 yang awalnya bernilai NaN menjadi nilai B. Untuk mendeskripsikan nilai yang suatu objek yang terdapat pada nilai NaN tersebut, jadi tidak kosong. Selanjutnya adalah body kolom, karena untuk mengklarifikasikan data string itu harus dibagi dua, tidak bisa dicampur. Maka dari itu dibedakan dulu mana kolom binary, mana kolom non binary. Setelah dibedakan, dikelompokkan menjadi dua bagian, maka keluarlah hasil seperti ini. Untuk mengecek, kita coba di sini dicoba untuk mencetak isi dari data yang terdapat pada kolom A1. Ini adalah data yang terdapat pada kolom A1. Lalu diubah menjadi binary. Lalu selanjutnya diubah menjadi binary untuk melengkapi data tersebut. Jika semua data yang non binary sudah diubah menjadi binary, maka selanjutnya adalah mengubah kolom lainnya yang belum terubah. Maka hasilnya semua kolom yang awalnya jadi tidak lengkap 690 data sekarang menjadi lengkap 690 data. Setelah itu untuk mencobanya kita mengubah kolom A4 menjadi binary seperti ini. Untuk langkah selanjutnya mengubah kolom dalam untuk mengeluarkan data dari setiap kolom tersebut. Ini data yang ada dari setiap kolom dari A1 sampai A15. Ini adalah merapikan data pada kolom numerik agar bisa di-train pada langkah selanjutnya menggunakan perintah berikut agar memudahkan waktu pengetrainan data. Jika sudah, ubah semua data tadi menjadi bentuk satu tabel, lalu jadikan seperti ini. Selanjutnya, jika sudah semua, maka selanjutnya adalah melakukan proses data lagi isi soal dari 100% data dibagi menjadi 80% dan 20% secara acak dari kelas plus
yang terdapat pada kelas kolom 16 tadi maupun minus, dan melakukan data tes. Setelah dirapikan, lalu penterinan data dilakukan seperti ini. Untuk perlihatan hasil data yang diperlukan, selanjutnya membuat KNN. Metode KNN, Knowledge Classifier. Berikut untuk membuat variabel KNN classifier dengan melakukan data training dengan melakukan data training dengan menggunakan metode KNN. Di sini diambil dari data yang sudah ditrain pada hasil X train dan X test, dimasukkan pada KNN variabelnya. Selanjutnya adalah melakukan prediksi ketepatan data akurat. Lalu selanjutnya adalah membuat decision tree model, sama dengan yang metode KNN. Awalnya dengan memasukkan hasil dari hasil train data di atas, lalu melakukan prediksi dan membuat ID3 estimator sebagai metode untuk melihat hasilnya. Karena kita tadi dilakukan di Google Colab, untuk download data dari ID3 estimator ini kita masuk ke file, lalu download dari data yang sudah kita buat di ID3 estimator ini. Setelah di sini kita dalam bentuk Word, lalu kita kopikan, kita masuk ke Visual Studio, lalu kita pastekan untuk mendownload hasil dari eksportan ID3 estimator. Kita masuk ke file, lalu file yang ini kita cari data yang sudah kita ekspor tadi, kita download. Ini hasilnya keluar dalam bentuk Word. Kita kopikan saja semua, langsung kita taruh di Visual Studio. Setelah kita taruh semua, lalu tekan Ctrl Shift V untuk menampilkan hasilnya. Maka hasil yang keluar adalah seperti ini, bentuk dari ID3 estimatornya. Sekian penjelasan dari tugas data mining yang saya buat. Bila ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.